Halo semuanya, di dalam peserta guru kreatif inovatif, di dalam video ini saya akan membuat video pembelajaran dengan tema bilangan berpangkat bersama dengan saya dan Tambu Bolon. Saya adalah guru guru matematika SMP dari Bintang Timur. Di dalam video ini saya akan membuat video pembelajaran tentang tema yang sudah ditentukan. Tetapi sebelum saya menampilkan video pembelajarannya adalah saya terlebih dahulu mengucapkan dulu selamat Hari Guru kepada semua guru di Indonesia. Guru-guru adalah sebagai sumber pengetahuan kami. Anda mengajari kami lebih dari buku. Terima kasih atas segalanya. Langsung aja ke topiknya. Bilangan berpangkat itu adalah definisi sederhananya adalah bilangan perkalian berulang dengan bentuk umumnya, yaitu adalah a pangkat n itu sama dengan a kali a kali a kali a sebanyak n, atau dengan n faktor. Sebagai contoh saya buat sederhana, itulah 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 kali 4 kali 4. Artinya adalah kalau 4 pangkat 3 adalah perkalian 4 sebanyak 3 kali. Maka kalau kita kalikan maka hasilnya lah 64. Jadi 4 pangkat 3 itu adalah 64. Dan saya akan membuat ilustrasi penggunaan bilangan berpangkat ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu, ini adalah sebuah gambar yang lagi trennya sekarang, yaitu adalah virus corona. Tahukah kamu bahwa virus corona itu hampir di seluruh Indonesia kena papar virus corona? Dengan pertanyaan, apa hubungannya corona ini dengan materi yang saya sampaikan tadi adalah ada sebuah pertanyaan, yaitu adalah bagaimana penyebaran itu, corona itu kok bisa-bisanya ya masih 1 bulan aja sudah terkena begitu ribuan orang terkena virus corona. Dan ternyata adalah sebagai contoh saya buat supaya kita memahami hubungan antara materi bilangan berpangkat itu dengan virus corona itu. Saya buat sebuah ilustrasi adalah seperti contoh di sini. Kalau satu orang dalam 1 jam, satu orang itu dalam 1 jam itu bisa menyebarkan virus setiap 1 jam. Artinya satu orang itu setiap 1 jam menyebarkan virus itu kepada orang. Jadi menjadi pertanyaan, berarti setelah 1 jam maka yang kena virus corona itu berapa? 2 orang. Setelah 2 jam itu yang kena virus corona berapa? Jadi 4 orang. Menjadi pertanyaan adalah apabila selama 10 jam berapa orangkah yang terpapar atau terinfeksi virus itu? Nah, dengan konsep sederhana atau konsep menggunakan konsep bilangan berpangkat tadi, bisa kita kasih solusi seperti contoh seperti ini. Kalau 0 jam itu berarti 1 orang. Kalau 1 jam berarti yang kena virus itu sudah 2 orang terinfeksi. Kalau 2 jam berarti dia terinfeksi 4 orang. Jadi kalau 3 jam berarti 8 orang. Nah, ini bisa kita bentukkan ke dalam bentuk perpangkatan. Dan ternyata 8 itu adalah 2 kali 2 kali 2, artinya 2 pangkat 3. Kalau 4 orang itu berarti 2 kali 2 kali 2, berarti 2 pangkat 2. Kalau 2 orang itu berarti 2 pangkat 1. Berarti kalau 0 jam berarti 2 pangkat 0. Nah, bisa kita sederhanakan bahwa 1 jam itulah 2 pangkat 1, 2 jam itulah 2 pangkat 2. Berarti 3 jam berapa? 2 pangkat 3. Dan kalau 4 jam itu berarti kita buat ke konsep keperpangkatan sederhananya lah, berarti apa? 2 pangkat 4. Berarti selama 4 jam bahwa yang terpapar oleh virus corona itu sebanyak 16 orang. Nah, kembali tadi ke pertanyaan, berapa orangkah yang terkena virus corona itu selama 10 jam? Langsung saja kita lihat ke penyelesaiannya, bahwa kalau 10 jam maka kita langsung buat ke dalam perpangkatan, itulah 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu adalah artinya apa? Perkalian 2 itu sebanyak 10 kali. Berarti kalau selama 10 jam virus corona itu akan menyebarkan kepada 1024 orang. Sungguh mengerikan ya. Baik, itu saja mungkin materi yang simpel untuk menjelaskan tentang bilangan berpangkat.
pesan dari saya yang berkaitan dengan perpangkatan dengan virus corona adalah saya request di sini bagaimana kita mencegah virus corona. Ada 7 langkah. Yang pertama adalah cuci tangan Anda sesering mungkin. Yang kedua adalah menghindari penyentuhan muka, hidung, dan mulut Anda. Yang ketiga adalah tutup mulut ketika batuk menggunakan siku atau tisu. Yang keempat itulah hindari tempat ramai dan kontak dengan siapapun yang mengalami demam atau batuk. Yang kelima, tetaplah di rumah jika Anda merasa tidak sehat. Yang keenam adalah jika Anda menderita demam, batuk, sulit bernapas, segera minta pertolongan medis, tetapi teleponlah terlebih dahulu. Yang ketujuh, dapatkan informasi dari sumber terpercaya. Sekian video pembelajaran untuk peserta guru kreatif dan inovatif. Semoga bermanfaat dan terima kasih.